Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu untuk kita semua. Di pagi hari ini kita bersyukur kita akan memulai perenungan pagi kita. Namun sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami. Itu terbukti bahwa sampai pagi ini kami masih merasakan anugerah Tuhan. Nyata ketika kami boleh diberikan kesempatan, ada nafas kehidupan bagi kami, untuk kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami hendak melakukan setiap aktivitas kami ingin mendasarkannya di dalam firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh diam di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan hendak sampaikan lewat pembacaan firman hari ini. Berkati hamba Tuhan yang akan berbicara, biarlah bukan kehebatan hamba, tetapi semua karena karunia dan Tuhan yang berikan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun hal itu memang tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela tinggal di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan yang kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali perenungan kita hari ini, saya hendak berbagi tentang kesaksian bagaimana ketika beberapa waktu yang lalu, ketika saya dalam proses perkuliahan, saya mengikuti praktek pendidikan lapangan di salah satu GPIB. Saya dekat dengan salah satu oma, dan oma ini memberikan kekuatan bagi saya. Oma ini memiliki kelemahan, di mana dia sudah lansia, dia berjalan harus dengan tongkat, tapi semangatnya yang luar biasa menuntun dia. Karena semangatnya yang luar biasa, Tuhan pakai dia boleh datang beribadah di ibadah hari Minggu, di ibadah pelkat atau ibadah-ibadah gerejawi lainnya. Oma tetap bersemangat dan Oma mengatakan seperti ini, Nona, Oma nih setua, tapi Oma bersyukur meskipun kaki nih rasa-rasa pegal, rasa-rasa sakit, tapi karena Tuhan yang tetap tolong Oma, Tuhan tetap berikan kekuatan Oma sehingga Oma boleh ibadah. Nona juga harus semangat beribadah ya, apalagi mau jadi seorang pelayan firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Oma ini kemudian dia menceritakan bagaimana pengalaman dirinya, dan terlintas dan terkatakan bahwa ada satu lagu favoritnya yang judulnya, yang liriknya
Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara tahu, yaitu seperti ini. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Di dalam kelemahan yang Oma rasakan, yang Oma alami, Oma mendapatkan kekuatan Tuhan. Di mana di dalam kelemahan pun Oma tidak berhenti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi Oma pakai bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesaksian Oma ini tidak langsung hendak menjawab tema perenungan kita hari ini, yaitu ketika lemah, aku kuat. Secara pikiran, secara logika, kita berpikir bahwa bagaimana ketika dalam keadaan kita lemah kok kita kuat. Tetapi hari ini Paulus juga membuat kita heran-heran di dalam pembacaan kita. Paulus di ayat yang ke-10 dia mengatakan dia senang, dia rela dalam kelemahan, siksaan, penganiayaan, kesukaran. Dia itu semua karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, kita tidak bisa memikirkan bagaimana ketika kita bisa kuat kok dalam keadaan saya lemah. Tapi mari kita lihat perkataan Paulus ini secara iman. Bagaimana berdasarkan pengalaman hidup yang dialami oleh Paulus. Paulus berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa memberikan kekuatan di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan yang Paulus alami. Paulus menyadari bahwa dirinya manusia yang tidak sempurna. Dia penuh dengan keterbatasan, tetapi ada kuasa Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dan nyata sempurna di dalam dirinya. Dan itu menjadi kekuatan Paulus untuk boleh melanjutkan kehidupannya meskipun dalam keadaan yang tidak mengenakan sekalipun. Di bacaan hari ini ditujukan ada duri, dalam tanda kutip ada duri. Duri itu menuju kepada kesakitan fisik, kelemahan fisik, yang sebenarnya Paulus ingin supaya Tuhan mencabutnya. Sudah 3 kali Paulus berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau memberitakan, mau menginginkan, mau menyampaikan bahwa supaya Paulus itu tidak bermegah terhadap jabatan dia sebagai rasul yang besar, supaya Paulus tidak sombong dan tetap merendahkan diri. Dan Paulus sadar bahwa kalau Paulus hebat, kalau Paulus kuat, kalau Paulus bermegah, dia tidak akan mengalami Kristus di dalam dirinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya dan juga Bapak, Ibu diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk bagaimana di dalam keberadaan diri kita, saya dan Bapak, Ibu di rumah sebagai manusia yang tidak sempurna, penuh dengan keterbatasan, ada kuasa Tuhan yang hadir, mengubah kelemahan dan keterbatasan kita itu menjadi kekuatan untuk kita boleh memakai apa yang ada di dalam diri kita, berkat untuk Tuhan. Persoalan, tantangan, pergumulan hidup yang kita alami, itu mau Tuhan kasih lihat kepada saya dan Bapak Ibu di rumah supaya kasih Tuhan itu tetap hadir. Kita mengalami Kristus. Kalau kita kuat, kalau kita bermegah, kalau kita sombong, pasti kita tidak akan mengalami Kristus. Pasti kita akan membiarkan, wah, saya hidup dengan diri saya sendiri, kekuatan saya sendiri. Tapi kita mau disadarkan bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna. Kita punya kelemahan. Di satu titik mungkin kita kuat, tapi di titik lain, secara kehidupan kita fana. Tidak akan ada bisa kita terus hidup muda kuat seperti ini. Waktu terus berjalan dan kita masih terus harus bergumul dengan apapun yang terjadi. Pasti semuanya akan berubah. Karena dunia ini berputar dan dunia ini sifatnya fana. Maka dari itu Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam kelemahan kita Tuhan hadir untuk menguatkan dan memberikan kekuatan bagi kita. Kasih Kristus yang sempurna ada untuk ketika kita ada di dalam kelemahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu COVID melanda. Banyak saudara-saudara kita yang dimuliakan Tuhan. Kita juga ketakutan, kita harus pergi ke sana kemari, gereja ditutup. Itu merupakan satu kelemahan kita sebagai manusia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kita bersyukur di hari ini, kita masih ada di hari ini. Itu karena kekuatan Tuhan dan kasih Tuhan yang tetap diberikan kepada kita, diberikan kepada saya dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang di rumah.
Kita mau disadarkan, jika tidak ada kelemahan di dalam diri saya, tidak ada kelemahan di dalam diri Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam diri kita, kita tidak akan mengerti bahwa kita tuh butuh Tuhan. Kita akan sombong terhadap orang lain. Kita akan menganggap bahwa diri kita kuat, tetapi ternyata kita punya kelemahan. Kelemahan itu yang dipakai Tuhan, supaya Tuhan hadir di dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak, Ibu, Saudaraku yang di rumah. Maka dari itu mari kita datang dalam kerendahan hati. Dalam kerendahan hati kita menyadari bahwa saya manusia yang tidak sempurna Tuhan. Saya manusia yang penuh keterbatasan. Tuhan tolong berikan kekuatan supaya ada kasih kemurahan Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi saya Tuhan, untuk saya boleh melanjutkan kehidupan saya. Kasih karunia ini diibaratkan sebagai sebuah kemah, sebagai sebuah rumah, sebagai tempat perlindungan yang fungsinya untuk melindungi kita, menopang, memelihara kita, untuk kita siap melakukan aktivitas kita, untuk kita siap menghadapi persoalan hidup di depannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan, saya sakit kok nggak sembuh-sembuh, saya hidup penuh dengan pencobaan, kok masalah saya tidak selesai-selesai, kok saya masih direndahkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita merasakan hal ini, Tuhan terlebih dulu sudah mengalaminya. Tuhan pun dalam kemanusiaannya, dia juga berseru meminta kekuatan kepada Tuhan ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Kita baca di Injil Matius pasal 26 ayat 39. Demikian, Yesus berseru kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini larut daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kuhendaki, tetapi melainkan seperti yang kau kehendaki." Di sisi manusianya, Yesus memiliki kelemahan. Ia merendahkan hati untuk datang kepada Bapaknya, meminta kekuatan, agar kuasa Bapaknya memberikan dia kekuatan menjalani Via Dolorosa sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perenungan hari ini mengingatkan kita untuk mari sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, agar kita merasakan Tuhan di dalam diri kita, di dalam bentuk apapun, dan kita boleh menjadi kuat di dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan tetap menyertai dan menopang kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mau terfokus. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mau mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami hari ini diingatkan kembali untuk kami boleh mengerti bahwa Tuhan yang begitu luar biasa hadir dalam kehidupan kami. Kami mengimani bahwa di dalam kelemahan kami ada kekuatan Tuhan, ada kasih kemurahan Tuhan yang tetap nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hal apapun itu. Biarlah di dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami tetap dibimbing, disertai, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Kami yang dalam persoalan, Tuhan memberkati sehingga kami diberikan kekuatan untuk boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap membimbing dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.